Kita mulai dari IHSG. Saat ini IHSG masih tertahan di atas garis supportnya. Pada sesi pertama hari ini IHSG sempat turun cukup dalam, namun berhasil rebound dan tutup di atas garis support. Saat ini kita masih bisa menyatakan bahwa tren IHSG masih uptrend, namun kita sudah harus mulai waspada karena pada saat ini kekuatan tren dari IHSG sudah mulai bergeser dari sebelumnya uptrend, saat ini sudah mulai masuk ke kondisi netral. Beberapa sektor saat ini sudah tidak sejalan. Ada sektor yang masih berada dalam fase uptrend, namun ada juga sektor yang sudah mulai masuk ke fase downtrend. Seperti untuk sektor tambang dan sektor finance, saat ini beberapa saham di dalam sektor tersebut sudah mulai masuk ke fase downtrend. Untuk sementara sebaiknya kita agak berhati-hati terhadap saham-saham di sektor tambang dan sektor finance. Sementara untuk sektor konstruksi dan properti saat ini masih cukup bagus, masih cukup kuat untuk bertahan di atas garis supportnya. Sebaiknya kita fokus pada saham-saham tersebut sambil memperhatikan kondisi market secara keseluruhan. Jika market pada minggu depan berhasil masih kuat untuk naik di atas garis supportnya, kita bisa fokus membeli saham-saham di sektor konstruksi dan sektor properti. Saat ini resisten IHSG berada di level 6.250 dan support untuk IHSG saat ini berada di level 5.970. Oke, strategi kita untuk minggu depan sebaiknya Anda mengurangi bobot pembelian. Sebaiknya maksimal Anda hanya menggunakan 40% dari cash untuk membeli saham, karena saat ini market masih belum bisa dipastikan kemana arahnya yang jelas, dan juga pergerakan market saat ini masih cukup liar. Jadi untuk mengurangi resiko sebaiknya Anda membeli saham maksimal menggunakan modal hanya maksimal sampai 30 atau 40% saja. Oke, saya akan mulai bahas dari sektor agriculture. Kita mulai dari saham Ali. Ali saat ini sudah confirm break di bawah garis supportnya, seperti yang Anda bisa lihat di layar, dan juga saat ini Ali sudah mulai masuk ke fase negatif. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu saham Ali. LSIP saat ini masih sideways, harga sempat break di bawah garis supportnya, namun berhasil rebound. Namun untuk saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk di LSIP. Kita wait and see juga untuk LSIP. Selanjutnya kita masuk ke SGRO. SGRO sudah confirm masuk ke fase downtrend. Harga sudah break di bawah garis supportnya. Dan juga trennya saat ini sudah masuk ke daerah negatif. Di skip dulu untuk SGRO. SIMP saat ini sudah mulai memberikan sinyal untuk masuk, sudah memberikan sinyal akan masuk ke fase downtrend. Harga sempat berhasil break di bawah garis supportnya, namun berhasil rebound. Namun untuk kekuatan tren dari SIMP saat ini sudah mulai masuk ke daerah negatif. Kita skip dulu untuk SIMP. Kemudian kita masuk ke sektor consumer. Untuk gudang garam. Gudang garam saat ini masih downtrend, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita skip dulu.
Sampurna juga demikian. Saat ini tren dari Sampurna sudah berada dalam fase downtrend. Kita skip dulu. Hoki saat ini harga sedang berada di daerah supportnya. Namun tren dari Hoki saat ini sudah mulai masuk ke daerah negatif juga. Kita skip dulu untuk Hoki. Selanjutnya kita masuk ke UNVR, Unilever. Saat ini Unilever trennya masih downtrend. Range dari Unilever sebenarnya sangat sempit. Antara saat ini trading range-nya akan berada di level 7.250 sampai dengan 7.525. Namun tren Unilever saat ini masih kurang bagus, masih downtrend, di skip dulu. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market, sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor finance untuk BBNI. Saat ini BBNI sudah berada di bawah garis supportnya. Harga sempat turun sampai ke level 5.900, namun berhasil rebound. Namun saat ini tren dari BBNI sudah bergeser dari sebelumnya uptrend. Saat ini sudah mulai masuk ke fase sideways. Untuk BBNI saat ini sebaiknya kita wait and see dulu. Kita tunggu kepastian arah BBNI dalam Senin atau Selasa. Jika harga berhasil naik kembali di atas garis supportnya, Anda bisa membeli BBNI. Namun jika harga malah turun di bawah
di bawah 5.900, tren saat ini tren pada saat itu sudah confirm masuk ke fase downtrend. Wait and see dulu untuk BBNI. BBRI juga polanya mirip dengan BBNI. Saat ini BBRI trennya malah sudah hampir 1 bulan hanya bergerak sideways, dan saat ini BBRI sudah turun di bawah garis supportnya. Dan saat ini tren dari BBRI sudah mulai masuk ke daerah negatif. Ada kemungkinan BBRI masih bisa turun lebih dalam lagi. Untuk sementara kita masih harus wait and see dulu untuk BBRI. Kemudian BBTN. BBTN saat ini sudah break di bawah garis supportnya. Trennya juga saat ini sudah masuk ke fase downtrend. Sebaiknya kita skip dulu untuk BBTN. Tunggu pada saat harga berhasil tren dari BBTN sudah kembali netral, baru aman untuk diambil. BMRI juga saat ini sudah masuk ke fase downtrend. BMRI selama 1 bulan terakhir ini memang sudah berada dalam fase sideways, dan saat ini harga sudah confirm break garis supportnya. Saat ini support berikut dari BMRI berada di level 5.700. Wait and see dulu untuk BMRI. Kemudian kita masuk ke sektor tambang untuk Adaro. Adaro saat ini trennya sudah mulai berpindah dari sebelumnya uptrend, saat ini sudah mulai masuk ke fase sideways. Dan pada hari ini Adaro sempat break di bawah garis supportnya, namun berhasil rebound. Kemungkinan Adaro dalam 1-2 minggu ke depan hanya akan bergerak sideways dengan range antara antara 1.450 sampai dengan 1.600. Jika Anda hendak membeli Adaro, sebaiknya wait and see dulu. Kita tunggu pada saat Adaro sudah confirm melanjutkan uptrendnya, baru aman untuk dibeli. Antam pada saat ini trennya sebenarnya masih uptrend, dan harga juga saat ini masih berada di atas garis support. Namun kekuatan tren dari Antam saat ini sudah mulai masuk ke kondisi netral. Jika sebelumnya Antam berada dalam fase uptrend, saat ini Antam sudah masuk ke fase netral, dan ada kemungkinan harga masih akan bergerak sideways dalam beberapa hari ke depan. Wait and see juga untuk Antam. Kemudian kita masuk ke sektor properti untuk LPKR. Saat ini LPKR sudah break di bawah garis support. Trennya saat ini juga sudah mulai bergeser dari sebelumnya uptrend. Saat ini namun dalam 2-3 minggu terakhir sudah bergerak sideways, dan saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend. Kita skip dulu untuk LPKR. Untuk SMRA saat ini masih sideways. Saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk.
Support dari SMRA saat ini berada di level 780. Wait and see dulu untuk SMRA, kita tunggu kepastian arahnya dalam 1-2 hari ke depan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real-time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.